Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, boleh saya sampaikan di sini Bapak Preskom BCA, Bapak D. Sutioso dengan jajaran komisaris. Dari direksi ada Pak Hendra dan juga siapa lagi yang hadir, Pak Haryanto tentunya yang punya hajatan, dan manajemen BCA, juga Pak Indrawan, Pak Ketut, Bu Norisa dan teman-teman yang sudah menyiapkan event ini, terima kasih. Dan khususnya untuk seluruh para peserta tercinta yang sudah hadir meringankan langkah dan menyediakan waktu untuk hadir pada acara Wealth Summit. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada pagi hari ini sebagai pembukaan, karena memang mulanya agak terlambat, dan sekaligus saya mengucapkan selamat hari pelanggan untuk Bapak Ibu sekalian, para nasabah pelanggan BCA yang sangat setia kepada BCA. Terima kasih atas support kepada BCA, dan biar hubungan simbiose mutualistis bisa kita share bersama. Nah, kalau kita lihat nasabah soliter prioritas, itu ada yang paling muda mungkin 20-an dan ada yang senior sekali ya, yang usianya sudah cukup senior. Nah, jadi kalau kita bicara tiga pilar tadi adalah preservation, accumulation, dan transfer, 3 topik. Nah, coba kita analisa, satu gedung itu harus punya 3 pilar. Kalau sudah jadi pilarnya. Nah, ini kan tergantung daripada titik mulainya Anda menjaga ataupun mempersiapkan wealth management Anda. Ya, ujungnya 3 pilar supaya bangunan itu kokoh. Kalau cuma 1 pilar, 2 pilar rasanya belum terlalu sempurna. Jadi kita perlu 3 pilar. Nah, 3 pilar pada stage di mana Anda berada dan apa yang BCA bisa sediakan untuk Anda di tengah gejolak yang boleh dikata cukup agile, setiap saat baca berita selalu bisa berubah. Nah, ini penting sekali kita amati. Nah, kalau dilihat 3 pilar ini, preservation, accumulation, transfer, it's debatable. Yang mana sih mulai duluan? Logikanya akumulasi dulu kan. Akumulasi udah banyak baru di-preserve, dijaga baik-baik. Lalu pada satu titik siapkan transfer ke next generation untuk kelestarian selanjutnya. Tetapi enggak semua juga harus akumulasi juga. Siapa tahu Anda pada saat ini sudah pada titik yang sudah memiliki aset dan sudah memiliki hal-hal tersebut. Maka preservation ini menjadi penting. Akumulasi tentu akan tetap ada ya. Nah, akumulasi ini kan bisa macam-macam, tergantung profil risiko Anda. Ada yang sangat agresif, berani invest kepada produk-produk yang tanda petik sangat berisiko, high yield tetapi risiko juga high risk. Ada yang moderat, ada yang very konservatif. Pokoknya modal saya, prinsipal saya tidak lenyap begitu saja. Nah, ini hanya Anda yang tahu. Tipikal apa. Tetapi saya juga banyak ketemu nasabah yang high yield tetapi low risk. Nah, ini Bang rada pusing. PB Anda juga godek-godek kepala nih kalau minta high yield tapi low risk. Kalau dibilang yield yang mustahil tuh memang ya rasanya susah jadi ya. Jadi itu adalah risiko. Kalau Anda mengharapkan yield yang sangat besar, yang extraordinary, pasti risiko besar. Itu adalah general knowledge. Nah, sekarang mari kita coba lihat satu persatu. Pertama untuk akumulasi. Kita tahu BCA dan juga seluruh perbankan ekonomi Indonesia, negara kita tercinta,
tidak lepas daripada pergolakan dunia. Dan kalau kita lihat secara globally, nanti dalam sesi-sesi yang akan datang, tentu ahli-ahli dan jago-jago akan lebih membahas secara detail. Saya hanya memberi kulitnya saja. Nah, kalau kita lihat bahwa geopolitik Amerika dan China, dan juga kalau kita lihat di Timur Tengah, at any time bisa terjadi sesuatu yang unexpectedly terjadi. Dan itu mempengaruhi. Belum lagi seperti COVID yang lalu. Terus ada baru-baru ini ada namanya topik Mpox. Bahkan banyak yang takut-takutin. Katanya Mpox ini kayak COVID. Kalau dari udara saja bisa menular. Padahal ada satu ahli yang mengatakan enggak. Kalau enggak bersentuhan dengan penyakit Mpox enggak akan menular. Jadi tidak sebahaya. Tetapi intinya bahwa hal-hal seperti ini akan terus terjadi. Nah, kita lihat contoh di China. China itu dulu pernah growth rate-nya, GDP growth-nya sampai double digit. Saya lupa, 11-12%. Sekarang mungkin mereka declare mungkin sekitar 5%, itu pun official. Kalau tanya sama mereka internal, mereka bilang real growth-nya tuh nggak sampai segitu, paling 3,5-4 katanya. Ya kita nggak tahu lah mana yang benar ya. Kenapa? Ternyata ketergantungan juga besar. Kita lihat dulu produk-produk dari China itu merajai dunia. Mereka bisa ekspor ke Amerika, Eropa, dan juga negara-negara Asia yang lain. Jadi mereka bisa berproduksi secara efisien, tetapi memerlukan volume yang besar sekali. Masih bagus, profitable, karena apa? Karena cuan kecil tetapi volume besar. Ketika ada tax, ada boykot dari Amerika, Eropa, ya setengah boykot, setengah ekonominya paling susah kayaknya. Di dunia ini Eropa itu paling berat. Otomatis buying power juga melemah. Ini menyebabkan ekspor China sangat terpengaruh. Maka kalau kita lihat, mereka punya GDP juga tidak sehebat dulu. Nah ini menggambarkan bagaimana ketergantungan ya. Nah ini juga berkaitan kalau saya katakan bahwa Anda saya nggak tahu macam-macam bisnis ya. Tetapi banyak sekali bisnis-bisnis di Indonesia yang karena dumping dari China itu nggak bisa lawan. Apalagi dengan maraknya e-commerce, TikTokers dengan Instagramers jualan produknya dia beli dari China, dari Thailand dengan harga yang murah sekali mereka jual. Itu menjadi satu mode persaingan. Nah, itu semua menyebabkan memang secara tidak langsung kita juga terpengaruh. Ini penting sekali kita sadari ya bahwa kadang-kadang orang cari kambing hitam. Tahun politik, tahun ini katanya stagnan. Ya mungkin sebagian ada. Tetapi kalau kita lihat bahwa nanti Pak Raden mungkin akan bahas lebih lanjut ya. Kita lihat itu strata yang di bawah mass market itu berat sekali. Berat sekali dari segi buying power. Dan bagaimanapun kalau dulu dikatakan semacam apa namanya, demografi yang menguntungkan ya di Indonesia, ya betul. Kalau untuk orang yang income per kapitanya cukup untuk spending dan saving, ya. Tetapi kalau secara umum mereka hidup dari pinjol misalnya, ini rata-rata. Ya. Kalau kita lihat banyak sekali yang hidup dari sebelumnya kemudahan pinjam duit. Nah ini kasihan sekali, berat sekali. Ini menyebabkan buying power secara keseluruhan agak menurun. Meskipun dari big data kita lihat di bulan September sampai dengan Agustus ini sedikit banyak ada peningkatan ya. Tetapi ini big data BCA, belum tentu represent secara nasional ya. Jadi ini juga mempengaruhi daripada kita. Nah, ini menentukan sikap Anda dalam mengakumulasi
wealth Anda. Anda pada titik mana? Status Anda apa? Hasil daripada wealth yang selama ini Anda nikmati itu dari mana? Karena ada banyak sekali produk-produk yang mungkin bisa berguna bagi Anda. Kalau yang belum tahu, kalau yang sudah tahu ya silahkan. Kita punya MyBCA, ini bukan promosi. Hanya memang tugas saya untuk memperkenalkan produk BCA kepada teman-teman semua. Ya, di situ Anda bisa memilih produk-produk yang relatif lebih konservatif. Yield ya mau dibilang tinggi sekali enggak, tetapi cukup cengli lah untuk stabilitas karena juga produk-produk ini terbilang aman dan kita memberikan best price. Antara lain SBN ya, bukan kita promosikan produk pemerintah, tapi memang itu adalah salah satu yang kita cukup bagus. Indon untuk yang suka investasi dalam dolar ya, jangan lupa Anda colek-colek produk-produk ini. Ini saya pikir PBPB juga akan sangat senang kalau Anda menanyakan ini. Ini adalah produk-produk yang boleh dikata konservatif, cuma harus kita jelaskan, ini yang penting. Kalau duit Anda itu memang untuk jangka lumayan panjang, tidak dipakai. Karena pada saat produk-produk ini Anda cairkan, kalau belum jatuh tempo, maka ada resiko. Bisa cuan, bisa juga loss. Ya, ini di depan kita harus beritahu, karena tiada dusta di antara kita, apalagi dengan nasabah tercinta BCA. Ya. Jadi ini Anda tolong perhatikan sekali. Nah, di samping itu tentunya ada produk-produk yang bisa lebih liquid. Di giro, di tabungan, yang anytime bisa dipakai dan Anda bisa manfaatkan. Deposito kita ada 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa produk-produk yang kita tawarkan. Dan juga catatan di Welma itu kita mulai tawarkan produk seperti asuransi ya. Kalau nggak salah sudah ada life insurance ya. Anda boleh lihat meskipun untuk produk asuransi, saran saya juga minta advice PB untuk lebih tahu detail daripada produk ini. Ya, jadi hal-hal ini penting untuk Anda lakukan sebagai akumulasi aset, tetapi ini untuk yang lebih konservatif. Nah, yang lebih agresif, kita ada anak-anak perusahaan, ada BCA Sekuritas misalnya, di mana Anda bisa juga melakukan investment dalam membeli saham. Memang belakangan ini capital market kita dengan adanya begitu banyak new players, IPO yang memang rasanya tidak terlalu besar. Ini resiko mungkin harus Anda benar-benar perhatikan. Fundamental dari perusahaan ini. Mohon maaf, jangan terlalu percaya dengan influencer. Tanpa analisa, mereka mempromosikan saham-saham tertentu, which is belum tentu fundamentalnya bagus. Ya, mereka mungkin cuman dimintalah untuk melakukan promosi. Jadi ada beberapa hal yang Anda harus perhatikan. Fundamental itu penting. Bukan saya mau promosi harga BCA ya. Waktu BCA ini sekedar tahu aja. Waktu kita IPO itu harga 1.400. Sudah 4 kali kita stock split, itu kalau dikalikan dengan harga dulu 1.400, itu 40 faktornya. Jadi kalau 1.400 bagi 40, 35 rupiah. Nah sekarang Anda lihat kalau hari ini harga 10.000, boleh hitung dah 10.000 ke 35 rupiah itu kalau nggak salah nih ya 27.000%. Ya bukan promosi, cuma kasih tahu aja. Dan BCA memiliki market cap yang terbesar di Indonesia dan juga di Southeast Asia untuk perbankan. Terima kasih atas support dan kontribusi Bapak Ibu sekalian yang begitu loyal dan percaya trust BCA. Memang dalam wealth management itu tidak hanya melihat produk, trust penting, kepercayaan kepada perbankan yang menjual produk itu. Ini sangat penting sekali ya. Kita harus betul-betul yakin dan percaya dan mendapatkan layanan yang optimal. Nah ini terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan untuk para nasabah BCA.
Nah, itu karena waktu juga ya, sebenarnya banyak yang bisa bicara ya. Sekarang mungkin kita lihat preservation tadi ya. Bagaimana melestarikan apa yang Anda sudah invest. Nah, ini tidak lepas daripada mungkin metode ataupun cara konservatif yang coba membagi portfolio Anda. Jangan taruh telur di satu keranjang. Kalau Anda kesandung, Anda jatuh, maka keranjangnya hancur semua. Telurnya pecah semua. Mau dibikin telur dadar juga nggak bisa karena udah jatuh ke batu gitu ya, campur sama lumpur kan. Nah, jadi betul-betul Anda harus bisa membagi-bagi portfolio Anda. Itu untuk aset-aset yang very konservatif, yang moderat, dan juga yang agresif mungkin sekian persen boleh. Jadi untuk menjawab tadi, nasabah yang menginginkan yield yang besar sekali, namun risikonya paling kecil, untuk itu tidak ada jawaban. Tetapi yang benar adalah bagaimana mendistribusikan penempatan aset-aset Anda pada aset-aset yang karakteristiknya berbeda-beda. Ini bisa terjadi loss di satu pos atau jenis investment, tetapi akan menguntungkan di jenis investment yang lain. Ya, jadi ini salah satu untuk Anda melakukan kelestarian. Jadi preservation itu antara lain, kalau saya lihat terjemahannya yang pas itu kelestarian. Jadi aset yang sudah Anda miliki, yang sudah Anda punyai, itu betul-betul bisa lestari. Itu yang kita harapkan. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang perlu. Beyond dari wealth management. Juga untuk melestarikan itu. Ya, kalau kita lihat sekarang, maka itu dalam materi yang akan disampaikan nanti, kita juga mau bicara dengan kesehatan. Karena kita percaya betapa Anda kaya, betapa Anda memiliki portfolio yang luar biasa. Kalau Anda tidak sehat, tidak menjaga tubuh Anda, begitu Anda sakit. Nah, apakah sebelumnya Anda sudah transfer know-how pada istri, pada anak, atau one man show, mohon maaf. Kadang-kadang ada orang yang hanya percaya pada diri sendiri. Semua itu dia kerjakan. Nah, pada saat kesehatan terganggu atau dia mengalami sakit, maka apa yang terjadi? Bahkan kadang-kadang, apalagi yang kalau, ya mohon maaf ya, kalau memang dia tidak ada relationship yang baik dengan karyawan atau petugas bank, maka aset itu akan terbengkalai. Pernah ada di kita sampai ratusan miliar karena orangnya tuh sudah memang tanda petik tidak bisa apa-apa gitu ya. Dan tidak ada ahli waris yang bisa mengoperate atau meneruskan. Sayang sekali. Jadi apa yang sudah diakumulasikan, apa yang sudah dipunyai, yang harusnya dilestarikan, ya lestari sih. Tetapi begitu dia tidak mementingkan kesehatannya, maka itu semua tidak ada gunanya lagi. Jadi ini kasihan. Sebab itu dalam acara kita nanti ya, kalau saya tidak besok, ada kita undang untuk jantung, kemudian untuk art daripada kesehatan itu ada sesuatu hal yang menarik. Bagaimana menjaga body Anda tetap steady. Ya kalau saya sih nggak bisa kayak Pak Haryanto, 1000 kali push up sehari, itu nggak sanggup saya. Ya. Tetapi paling tidak Anda rutin berolahraga, 30 menit sehari cukup. Tetapi rutin, jangan wah saya 2 jam olahraga, tapi seminggu sekali doang sempatnya. Ini sibuk sih, bisnis cuan cari cuan, nggak ada waktu. Itu jangan. Biarpun cuma 20 menit, 30 menit itu harus konsisten. Dan coba dalami new teknologi. Besok ada seorang dokter, profesor yang hebat. Saya minta sama beliau coba, bisa nggak presentasikan the newest teknologi mengenai kesehatan. Contoh misalnya stem cell, kemudian juga ada PRP, ada lupa saya, exosome, ada beberapa macam teknologi daripada new teknologi. It's debatable. Ada yang mengatakan
Bisa ada side effect enggak? Ada yang mengatakan juga dampaknya bagaimana terhadap kita, berapa lama. Hal-hal ini cukup menarik, apalagi Anda yang sudah memiliki aset yang besar. Kita harus ingat bahwa aset besar ini harus kita jaga. Nah, ini penting untuk preservasi di samping hanya konsentrasi kepada investmentnya itu sendiri ya. Ada berbagai hal yang bisa Anda jaga untuk bisa Anda membantu Anda sendiri untuk menjaga apa yang Anda sudah punyai. Nah, itu adalah salah satu yang memang kita coba berikan kepada Anda. Juga medical. Ya, medical juga ada asuransinya untuk pemeliharaan kesehatan Anda, keluarga Anda, tentu ada hal ini. Ke depan juga mungkin kita akan terus berikan suatu informasi tentang pajak. Banyak sekali orang yang berusaha menghemat pajak. Kalau menghemat pajak itu dengan cara yang benar, cari teks yang betul-betul sesuai regulasi, tetapi yang minimal, itu tentu positif. Itu yang dicari. Tetapi mohon maaf, banyak juga yang berusaha mengelakkan dengan berbagai risiko, berbagai alasan lah. Dia bilang, wah kok hasil pajak saya nggak happy katanya, dipakainya tidak sesuai dengan plan. Ya itu tetapi kita sebagai orang bisnis, orang pengusaha, sebaiknya ini juga mentaati hal itu. Nah tetapi tentunya kalau produk-produk seperti deposito, bonds, itu sudah jelas, it's a final tax. Ini juga salah satu keuntungan Anda bagi yang pengusaha, kalau hasil usaha Anda tidak terus dikumulasikan untuk bisnis saja yang berisiko. Tetapi ada sebagian yang di set aside sebagai porsi yang Anda amankan. Ya, itu teksnya sudah jelas. Untuk bond, ASBN, untuk deposito, euro, semua itu jelas sekali teksnya. Enggak akan ada perdebatan dengan petugas pajak. Ini juga salah satu untuk preserve. Nah, mungkin saya dapat 7 menit terakhir daripada uraian saya adalah wealth transfer. Nah, pilar yang ketiga ini juga penting. Seperti yang tadi saya katakan, Anda sudah sukses mengakumulasi aset Anda. Kemudian Anda sudah berusaha menjaga. Sampai satu titik, Anda perlu memikirkan juga ke depan. Second generation, anak-anak Anda. Karena di China itu dulu ada suatu semboyan katanya. Kayaknya 7 turunan. Nah pada waktu turunan ke-8 ya udah di luar skenario katanya, itu udah out. Nah tapi kadang-kadang jujur aja kalau kita lihat ya, banyak sekali yang baru keturunan 1, 2, 3 problem. Banyak sekali hal-hal tersebut. Karena apa? Karena tidak di planning secara mantap. Planning itu ada 2 macam. Anda berusaha untuk transfer know-how Anda sendiri. Ini yang paling penting sebenarnya. Kalau fisiknya ditransfer nanti BCA akan siapkan. Tetapi basic principle daripada transfer, wealth transfer adalah bagaimana Anda mentransfer knowledge Anda yang sudah hebat, teruji sehingga Anda menjadi nasabah soliter BCA. Tepuk tangan untuk Anda. Bagaimana Anda mentransfer ini dulu. Jadi di dalam pilar transfer bukan hanya semata physical transfer, tetapi juga your knowledge untuk your second generation ataupun orang yang Anda percayakan untuk melanjutkan mengelola aset Anda. Penting sekali. Apakah Anda pebisnis? Kalaupun Anda karyawan, ya karyawan yang sudah senior, Anda perlu juga mentransfer knowledge Anda. Bagaimana memilih investasi yang pas dan tepat untuk second generation. Kesalahannya adalah gini, seringkali awalnya percaya. Karena memang second generation ini berbeda, tentu tidak ada gading yang tidak retak. Orang akan pernah membuat kesalahan. Saya sendiri di BCA, saya juga berapa kali membuat kesalahan.
Tetapi saya coba recovery, kita kembalikan, kita pede, karena kesalahan itu adalah suatu proses dari pembelajaran. Jadi sebagai orang tua, jangan juga mengharapkan second generation yang kita ajarin pasti akan perfect seperti Anda. Ya, apalagi zaman berbeda, ini zaman digital. Mungkin Anda lebih konservatif, lebih konvensional ya. Sedangkan anak-anaknya lebih lebih digital minded ya. Kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan itu. Lalu kalau mereka bikin kesalahan, wah udah kapok dah. Gua percayain segini dia fail. Jangan begitu. Itu uang sekolah untuk mereka. Biarkan mereka asal dituntun. Ke depan Anda jangan bikin kesalahan yang sama. Ya, ini encouraging daripada second generation untuk bisa belajar. Ujungnya saya yakin apa yang betul-betul dipelajari secara baik itu akan menghasilkan hal-hal yang sangat optimal. Nah, itu baru bicara secara pengertian ya, ilmu daripada parents. Nah, tentu ada juga transfer daripada aset itu sendiri. Nah, sebab itu kita perlu juga mendalami tentang harta waris, tentang produk-produk apa yang bisa menjaga dan bisa diberikan secara baik ke second generation kita. Mungkin ada yang pernah baca, saya sendiri pernah menghibahkan saham BCA, itu sempat heboh sebentar gitu ya. Ya ini salah satu bagaimana sebagian daripada aset yang saya miliki, saya berikan hibah, transfer, diserahkan kepada second generation untuk mereka punya kebebasan juga untuk mengelola semua aset-aset ini. Tentunya kita akan melihat juga, lihat sifat dan karakter daripada anak-anak kita, karena tidak semua anak itu sama. Ya, biarpun brother sister belum tentu semua sama. Masing-masing punya talenta, masing punya kekuatan, masing-masing punya kelemahan. Nah, kita coba perkuat kalau dia lemah, pertajam kalau dia kita lihat nalurinya pada suatu bisnis atau hal tertentu atau jenis investment tertentu. Nah, ini harus Anda bimbing terus ya saya pikir. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi hal-hal seperti ini juga kita akan coba lengkapi Anda sebagai para nasabah soliter dan prioritas pilihan yang memang utama. Ya, jadi saya pikir hal-hal seperti inilah yang kita akan coba bahas dan berikan kepada Anda, dan catatan tentunya apa yang kita berikan itu yang kita pikir baik. Tentunya Anda banyak sekali kebutuhan, keperluan yang merupakan ya tidak tercover ya. Silakan tanya, mudah-mudahan setiap sesi tanya jawab itu disediakan waktu yang cukup untuk bisa menanyakan. Meskipun mungkin tidak semua pertanyaan Anda akan terjawab ya. Itu mohon maaf kalau sampai itu, mungkin kasih panitia, siapa tahu ada tim yang akan coba membantu. Ya, jadi saya pikir pembukaan saya kurang lebih seperti itu. Atas nama manajemen BCA, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian para nasabah tercinta yang sudah hadir pada event ini. Semoga apa yang kita berikan ini memberikan manfaat yang cukup untuk Bapak Ibu sekalian dan berikan masukan-masukan agar kami bisa terus melengkapi acara-acara seperti ini dan makin baik untuk ke depan. Terakhir juga untuk panitia, organizer semua yang sudah membantu dan menyediakan, mempersiapkan semua ini dengan baik. Terima kasih atas jerih payah Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para nasabah tercinta.